Itu masalahnya saya berpikiran, oh berarti ini benar, Islam ini teroris. Sepertinya nggak bisa. Akhirnya saya berhenti. Saya tinggalkan, ini agama pembohong. Agama teroris. Waktu itu bisa dibilang saya ada di titik yang bisa dibilang tak percaya agama. Oke, siap. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel ini. Mudah-mudahan semua kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kali ini kita kembali lagi di cerita Ramadan kali ini. Dan kali ini aku udah bersama salah satu teman aku, seorang sahabat kita yang seorang pejuang dakwah juga, Hikayah. Sebenarnya Hikayah nih, Assalamualaikum Hikayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikayah ini sebenarnya nama panjangnya apa atau nama aslinya? Itu sebenarnya namanya itu, kalau nama panjangnya sebenarnya nggak ada karena hanya itu. Tapi dia punya ada marga lagi. Oh, marga. Ya, marganya apa tuh? Marganya Telang Banua. Oh, Telang Banua. Jadi Hikayah Telang Banua. Oke. Telang Banua itu marga Nias ya? Iya, benar. Nah, dan Hikayah ini adalah seorang mualaf. Mualafnya di tahun berapa tuh? Tahun 2018 akhir, tepatnya 7 Desember. 7 Desember 2018 Di Masjid Raya An-Nur. Masjid Raya An-Nur Pekanbaru ya? Iya. Masya Allah. Berarti ini udah masuk tahun ketiga ya? Masuk tahun ketiga insyaallah. Alhamdulillah, ini ya sebuah kenikmatan lah. Ya, saya juga seorang mualaf, beliau juga seorang mualaf. Jadi kita pengen bincang-bincang dengan beliau Hikayah ini karena beliau ini termasuk orang yang sangat aktif lah. Hitung-hitungan kan baru tahun ketiga ya. Tapi kayak kita, kalau saya sendiri sih termasuk orang yang sering ketemu Hikayah di majelis-majelis ilmu gitu. Karena di kajian-kajian atau di majelis kayak di majelis Sunan Mustafa dan lain sebagainya itu kayak termasuk orang yang sangat familiar gitu. Termasuk orang yang sangat familiar. Dulu sering ketemu cuman belum tahu nama gitu. Iya, hanya sekedar muka familiar, skenario, cuma belum tahu nama. Dan pertemuan pertama kita waktu yang di kajian Yayasan Pembina Mu'alaf yang di Srikandi. Iya. Itu waktu itu acaranya apa ya? KKN dari UIN ya? Iya, benar. KKN ya, KKN daring UIN itu ya. Iya. Itu pertama kali kami ketemu sama Hikayah ini. Dan beliau ternyata aktif di Ikatan Remaja Masjid Agung An-Nur ya. Iya, benar. Beliau aktif. Jadi saya karena sering ketemu juga di kajian-kajian jadi tertarik nih. Orang tua gimana? Udah mualaf atau masih belum? Insya Allah dalam proses masih belum. Nah, sama kita ya. Insya Allah berarti sama-sama banyak-banyak berdoa lah ya. Amin ya Allah, semoga aja istiqomahnya. Allah ijabah dan ya Allah berikan hidayah lah. Benar. Karena kita cuma bisa berusaha tapi hidayahnya milik Allah gitu. Iya, benar. Nah, Hikayah berarti 2018 itu umur berapa tuh mualafnya? Saat itu di umur 21 tahun. 21 tahun. Sekarang 23. 23. Ya, benar. Alhamdulillah ini. Mudah-mudahan senantiasa umurnya diberkahi Allah ya. Amin. Nah, apa yang menjadi ya keinginan terbesar lah akhirnya memutuskan ya sebenarnya kalau kita bilang kembali ke fitrah kita ya. Ya, benar. Karena fitrah kita ini kan sebagai seorang muslim. Apa alasan Hikayah sendiri sehingga memutuskan menjadi seorang muslim gitu? Apa alasannya sehingga itu menjadi titik balik kembali menjadi seorang muslim gitu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya untuk berpikiran untuk kembali ke fitrah itu tidak ada. Gak apa-apa. Untuk Thank you. kembali ke titik seperti yang Ustadz Sastra Iwan tadi bilang, titik kembali ke fitrah. Ke fitrah. Sebenarnya itu nggak ada kepikiran sama sekali. Masalahnya dulu bisa dibilang saya benci juga sama orang Muslim sebenarnya. Iya. Jadi entah kenapa beberapa tahun yang lalu itu saya sempat bertanya-tanya kenapa Islam itu begini, kenapa Islam ini. Saya kepikiran akhirnya mulailah waktu itu saya mencari tahu sesuatu hal yang menurut saya kenapa sih Islam melarang ini. Mulai dari titik itu saya mulai mencari, waktu itu kalau nggak salah tahun 2013
13 apa 14 atau 13. Itu saya mulai penasaran untuk mencari kenapa sih Islam itu melarang sesuatu hal yang ibaratnya bisa dibilang familiar untuk orang Kristen, contohnya dilarang makan babi. Kenapa? Akhirnya saya mencari tahu. Dan ternyata itu bukan hanya dilarang dalam dalam Islam ya. Ternyata hanya itu dalam kekristenan kita sebelumnya itu dilarang juga dalam Alkitab. Akhirnya saya waktu mendapatkan ayat tersebut, saya langsung pulang. Waktu itu saya lagi kerja. Saya pulang, saya bilang sama mama orang tua saya, yaitu mama waktu itu, "Ma, ini gimana? Saya mendapatkan ini, kita dilarang makan babi ternyata." Akhirnya saya langsung spontan ngobrol sama mama. Ya jawaban mama saya waktu itu ya mau gimana lagi, kita udah dibesarkan dengan daging itu. Oh iya. Akhirnya saya terus jadi satu demi satu saya penasaran karena dapat saya cari tahu. Akhirnya saya ke sesuatu hal yang lain lagi, masalah jilbab. Jilbab. Ternyata dalam 1 Korintus 11 ayat 6 itu ada juga larangan tentang masalah seharusnya seorang Kristen itu memakai tudung bahasanya. Iya. Akhirnya saya terkejut. Saya kembali bertanya sama ibu saya waktu itu. Saya tanyakan lagi, "Mak, ini bagaimana? Seharusnya mama bukannya pakai tudung. Dan ini ancamannya lebih keras, ini dunia akhiran. Kalau dunianya diancamnya ya lebih baik dibotak, dicukurin kepalanya." Akhirnya jawaban mama saya waktu itu ya ada yang menjalankan dan ada yang tidak. Contohnya seperti suster orang Katolik. Akhirnya waktu itu saya karena tidak terlalu banyak akhirnya saya terus berjalan mencari tahu sendiri. Sampailah titik penasaran saya melihat teman saya begitu beda daripada informasi yang diberitahukan oleh keluarga lingkungan saya waktu itu. Lingkungan saya mengatakan Islam itu teroris. Islam itu begini. Pokoknya semua kejahatan itu ada dalam Islam. Saya dulu terdoktrin seperti demikian. Akhirnya waktu saya melihat seorang teman saya, dia sholat 5 waktu, dia puasa. Akhirnya saya pikir, sepertinya Islam tidak seperti yang dikatakan teman saya dan lingkungan saya. Akhirnya saya mulai penasaran. Saya ikut dia. Saya waktu itu waktu tahun-tahun pencarian itu saya ikut puasa. Jadi di bulan Ramadan itu saya udah puasa. Oh, udah pernah puasa. Udah puasa. Jadi dalam Ramadan itu biasanya saya dapat 5, 4 atau 3 hari dalam Ramadan. Saya nggak, ibaratkan masih belajar, jadi harus dapatnya paling segitu. Sampai maghrib ya puasanya? Iya, saya full. Alhamdulillah. Jadi waktu saya itu, saya penasaran terus, saya gali apa sih yang mereka lakukan ini, apa yang mereka lakukan, saya penasaran kenapa. Sampailah saya pada titik, teman saya pergi sholat Jumat. Saking penasaran saya pernah bertanya, apa sih yang mereka lakukan dalam waktu sholat itu? Apa sih? Jadi pertanyaan saya itu, rasanya itu nggak mau saya tanyakan kepada teman-teman saya sebelumnya, karena yang saya tanyakan sebelumnya itu tidak sesuai. Akhirnya ada ajakan sama teman dengan nada bercanda, "Ayolah, ngapain di sini? Mending kita sholat Jumat." Waktu itu masih kerja. Saya menolak. Waktu itu saya menolak. Kenapa sih ngapain? Padahal rasa penasaran saya dalam hati itu sangat berjolak. Ini waktunya nih kamu mencari tahu tentang apa itu sholat. Akhirnya Jumat berikutnya akhirnya saya pergi tanpa ajakan. Saya ikut berdua, yang ikut teman saya yang ngajak sebelumnya. Akhirnya saya pergi mengikuti orang yang saya ikut aja. Orang wudhu saya wudhu, orang duduk saya duduk, orang sholat saya sholat. Jadi saya sambil memantau, dan teman-teman saya waktu itu ya bisa dibilang banyak yang melirik lah ya, melirik ke arah saya. Akhirnya waktu masuk sholat itu, kita sebelumnya kan kita tidak tahu ya apa aja yang akan terjadi di waktu sholat itu. Akhirnya saya waktu selesai Al-Fatihah dan waladhdallin amin, itu bisa dibilang suatu getaran yang bisa dibilang itu pertama kali yang saya dapatkan. Getaran itu kok bisa begini ya, kok bisa begini. Pokoknya pertanyaan itu
rasa itu nggak bisa dijelaskan waktu itu. Kok bisa begini? Akhirnya itu saya pegang sampai pulang. Setelah itu saya terus belajar ya, bisa dibilang ya hilang-hilang timbul lah ya. Masih muda, umur masih muda waktu itu. Sampailah saya titik bisa dibilang titik klimaksnya itu waktu saya pergi ke Jakarta. Jadi ada tawaran kerja waktu itu. Saya ditawarkan kerja di Jakarta. Akhirnya saya ambil. Dan saya niatkan waktu itu dengan 3. Saya ke Jakarta itu harus belajar agama. Salah satunya. Akhirnya saya pergi. Dan waktu sampai di sana memang benar saya puasa Senin Kamis. Senin Kamis saya puasa terus. Tapi belum Islam? Belum. Oh, belum Islam tapi puasa Senin Kamis. Senin Kamis terus sampai atasan PIC saya itu bertanya, "Kamu Islam atau apa?" Masalahnya kadang kita buka bareng. Oh, gitu. Buka bareng. Jadi saya biasanya mereka buka, ya udahlah buka bareng aja, ngapain gitu kan. Iya. Akhirnya mereka ada pertanyaan, "Kamu sebenarnya Islam atau gimana?" "Oh enggak, saya Kristen kok." "Itu kenapa kamu puasa Senin Kamis? Apa salahnya?" "Ada apa larangannya?" Akhirnya saya terus jalanin. Saya baca Quran terjemahan, bisa dibilang Quran terjemahan waktu itu saya urutkan. Dan waktu itu sampai di surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu disitulah saya punya sesuatu yang pengalaman yang bisa dibilang menarik lah ya. Ya. Karena waktu saya membaca itu ada suatu ayat yang di surat At-Taubah itu yang punya ayatnya itu perangilah dimanapun kamu diperangilah dimanapun kamu ketemu mereka. Waktu saya membaca itu gimana? Itu spontan terkejut, syok. Jadi ini benar. Mungkin yang dibilang teman saya itu benar. Orang Islam itu teroris. Salah satu yang pemicunya mungkin salah satu yang ayat ini. Jadi saya kembali terus berangan-angan, ini gimana sih agama ini, benar apa nggak sih? Ini saya meragukan. Waktu itu yang benar saja memangnya. Saya meragukannya sampai saya meninggalkan Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu saya tinggalkan waktu itu. Masalahnya saya berpikiran, berarti ini benar. Islam ini teroris. Sepertinya nggak bisa. Akhirnya saya berhenti. Saya tinggalkan. Ini agama pembohong. Agama teroris. Waktu itu bisa dibilang saya ada di titik yang bisa dibilang tak percaya agama. Masalahnya waktu itu akhirnya saya kembali belajar ke Kristen karena saya udah terpikat dengan puasa. Puasa itu nikmat. Puasa itu bisa di waktu itu saya merasakan nikmat. Akhirnya saya cari, kayaknya Kristen punya puasa juga gitu. Akhirnya saya cari, dan ternyata dalilnya di dalam Alkitab itu satu pun tidak ada. Tapi ada yang sebagian menerapkan katanya hari Sabtu. Tapi sebenarnya tak ada dalam dalilnya. Akhirnya saya baca Alkitab, tak ada dalilnya. Terus saya cari apa sih? Akhirnya mendapatkan banyak ayat kontradiksi. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begini. Akhirnya saya berpikir, ini nggak bisa dipegang juga ternyata. Karena ini sepertinya agama pembohong. Akhirnya waktu itu saya emang benar nggak percaya agama waktu itu. Akhirnya saya berpikir, saya nggak percaya agama. Yang penting saya berbuat baik, saya berjalan sendiri. Nggak perlu percaya agama ini agama teroris, ini agama pembohong. Saya tinggalkan dua-duanya. Dan benar saja emang waktu itu bisa dibilang berbeda dari sebelumnya. Rasanya tuh tangan tuh lebih ringan. Tapi lebih ringan di sisi lainnya lebih buruk. Jadi namanya ibu kota, teman-teman saya waktu itu ngajak dugem. Tapi waktu dugem itu waktu masih puasa saya berpikir, saya puasa kok, saya nggak baca Quran, ngapain saya pergi kayak gitu-gituan. Tapi setelah meninggalkan dua agama tadi itu, bukan mereka yang ngajak, saya yang ngajak. Jadi saya berpikir waktu itu, kok sepertinya bukannya lebih baik itu, kok semakin buruk. Akhirnya saya belajar kembali. Saya lanjutkan surat At-Taubah tadi itu, dan ternyata penjelasannya ada di ayat berikutnya. Ternyata nggak boleh membunuh tanpa alasan. Betapa gimana waktu itu, bisa dibilang terpukul juga. Kenapa saya nggak cepat mengambil kesimpulan? Akhirnya waktu itu saya kembali belajar, kembali puasa, sampai beberapa kali ke Gramedia untuk beli buku.
Ya saya masalah waktu itu ada beberapa yang saya tanyakan, kenapa saya tidak bertanya kepada seorang, karena rasanya itu nggak meyakinkan, orang menyampaikan ke saya itu tidak memuaskan. Jadi saya pernah bertanya sama PIC saya atasan kan, dan pertanyaan yang disampaikan itu nggak memuaskan. Akhirnya saya suka belajar sendiri baca di kos, sampai saya bisa dibilang sholat sendiri. Jadi saya dulu sholat sendiri. Saya udah mulai menjalankan sholat dengan beli buku. Akhirnya waktu saya putuskan itu, waktu sebenarnya bukan yang paling meyakinkan saya itu ini Al-Quran untuk menjadi Islam. Jadi di Alkitabnya itu yang meyakinkan saya kenapa saya harus menjadi Islam. Waktu itu saya baca, kita tahu Yesus itu adalah yang dianggap Tuhan oleh orang Kristen. Jadi saya penasaran, Yesus itu gimana? Saya penasaran. Akhirnya saya baca surat tentang Yesus itu, dan ternyata dia sebenarnya Islam. Kenapa saya bilang kayak gitu? Dengan suatu kesimpulan saya ambil. Yang pertama, dia itu di umur 8 hari disetan. Yang kedua, dia berdoa kepada Tuhannya itu dengan bersujud. Bunyinya dia maju beberapa langkah lalu bersujud berdoa kepada Tuhannya. Setelah mati, meninggal menurut kepercayaan orang Kristen ya, dia tuh dikafani. Jadi saya berpikir, di mana letak ajaran Kristennya yang dibilang Kristen di sini? Ini semuanya 100% Islam yang melakukan gitu. Iya. Terus ada satu ayat yang membuat saya waktu itu emang benar-benar berpikir, apa yang dimaksud Yesus? Ada di Yohanes 13 ayat 16. Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin dan mengajari kamu segala sesuatu, karena dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhannya. Saya berpikiran waktu itu, saya mulai penasaran, itu perkataan Yesus sendiri ya. Saya penasaran, itu siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud dalam ayat itu? Dia akan memimpin dan mengajari kamu segala sesuatu. Setelah datang Yesus itu, siapa lagi yang akan datang? Dan bisa dibilang tidak ada yang memimpin setelah itu. Ya arahnya emang ke Nabi Muhammad. Jadi saya waktu itu terkejut. Akhirnya waktu emang saya dengan hasil-hasil yang saya bandingkan, saya baca, dan saya masih punya catatannya sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi setiap ada yang bisa dibilang kontroversi atau saling tuh saya catat semua. Dan bukunya masih saya simpan itu di loker saya. Akhirnya waktu saya emang saya putuskan mau nggak mau saya harus masuk Islam kalau kayak gini. Masalah ini udah petunjuk yang diberikan oleh Yesusnya pun mengatakan seperti demikian. Akhirnya saya putuskan waktu itu emang ya udah saya tidak masuk Islam, tapi kembali kepada fitrah seperti yang bilang tadi. Karena pada awalnya kita emang fitrahnya adalah Islam. Wah, jadi momen sebelum kembali ke sini itu ke Pekanbaru, saya ada satu pengalaman di reuni 212. Ya, reuni 212 2018 itu. Yaitu saat reuni 212, saya penasaran apa sih yang mereka lakukan? Apa sih yang mereka lakukan? Apa sih yang dilakukan oleh orang Islam di reuni 21 ini? Kok sepertinya heboh sekali, apalagi waktu itu mau dekat-dekat pilpres ya. Jadi saya penasaran apa sih? Akhirnya saya pergi membuktikan sendiri. Saya pergi sendiri ke lapangan. Saya datang di sana, acaranya besok jam 10 malam. Saya udah datang di Monas. Datang keliling-keliling, ikut sholat tahajud, ikut sholat subuh. Akhirnya sampailah titik acara dimulai. Saya lihat di situ tidak ada yang bisa dibilang katanya tuh Islam itu begini, arogan ya, keras. Di situ saya lihat, jangankan orang tersakiti, sedangkan rumput aja tersakiti tidak ada waktu itu. Sampah berserakan aja, keindahannya itu luar biasa. Jadi waktu saya, inilah Islam itu. Oh begini Islam itu ya, indah luar biasa. Akhirnya saya waktu sholawatan bisa dibilang ada rasa yang tidak bisa dijelaskan waktu itu. Saya menangis sendiri. Ternyata Islam itu begini, ya Allah. Dari sekian juta orang begini, tidak ada satupun sampah yang berserakan. Tidak ada yang pohon diapakan. Semuanya damai. Akhirnya saya emang
bersikeras waktu itu. Apapun yang terjadi saya harus pulang, saya harus bersahadat. Apapun yang terjadi, saya mau diusir dari keluarga saya mau nggak dikasih makan, yang jelas saya mau Islam, intinya itu. Jadi saya nggak peduli apapun yang akan terjadi nanti di kedepannya, saya yang jelas saya mau Islam dulu. Akhirnya memutuskan ini pulang dan syahadat di Pekanbaru. Pekanbaru, benar. Dan itu dari izin orang tua pada saat itu? Waktu itu masih belum ya. Belum. Setelah itu mungkin waktu setelah itu barulah kita berbincang-bincang di rumah. Saya panggil orang tua waktu itu. Saya beritakan saya masuk Islam ini. Akhirnya waktu itu sempat dinasihatin, diceramahin panjang lebar sampai ke sana ke sini. Sempat diancam juga ya. Biasalah sempat diancam. Saya nggak peduli. Saya masalah udah berazam sebelumnya, apapun yang terjadi, mau dibuang, mau di ini ya, saya udah terserah. Ya, tapi setelah itu baik. Alhamdulillah baik-baik saja. Ini karena udah azan juga terakhir nih, karena kita juga udah azan, mungkin mau sholat asar nanti kan. Iya. Ini yang terakhir, apa makna Ramadan untuk Hikayah sendiri? Dan apa momen terbaik ketika Ramadan itu, ketika menghadapi Ramadan? Karena 2018 itu kan bulan 12 ya? Iya. Sekitar bulan 5 kalau nggak salah itu udah Ramadan. Iya, benar-benar. Nah, gimana perasaan ketika mendapatkan Ramadan pertama? Berarti ini kan baru 3 kali Ramadan ya? Iya. 2019, 2020. Iya, baru Ramadan ketiga. Ini baru ketiga. Tapi sebenarnya bisa bilang bukan Ramadan ketiga. Sebelumnya ikut puasa ya? Iya, jadi sebelumnya udah ikut puasa juga kan. Cuman kalau sebagai seorang muslim, karena kan jelas lebih spesial kan. Benar. Amalan yang kita laksanakan dan hal-hal yang kita lakukan itu kan bukan sekedar puasa sepanjang itu. Iya, gimana rasanya, maknanya Ramadan untuk Hikayah sendiri, dan apa sih makna Ramadan itu sendiri untuk Hikayah, dan momen terbaiknya ketika Ramadan itu? Ya, Ramadan itu suatu hal ibadah yang bisa dibilang hanya didapatkan di Islam ya. Yang bisa dibilang kita bertemu keluarga. Ya, itu Ramadan sesuatu hal, sebenarnya Ramadan yang saya rasakan itu suatu hal yang tidak bisa dijelaskan, yang jelas indah, yang tidak akan didapatkan di tempat lain selain di Islam. Dan saya sempat menangis waktu itu, ya Allah, apakah akan keluarga saya merasakan yang saya rasakan? Itu masalahnya saya merasakan sesuatu hal yang bisa dibilang tidak bisa dijelaskan. Mungkin kata Ustaz tadi bisa jelas, saya nggak bisa menjelaskannya. Kecuali bagi orang yang merasakannya. Iya, benar. Dia hanya bisa dirasakan, terasa di dalam hati dan terasa dalam hidup kita, tapi susah untuk ya, benar. Apa kata-kata. Tapi yang jelas itu tidak akan didapatkan di selain Islam. Insyaallah. Waktu saya itu ya bisa dibilang saya menangis, kenapa? Semoga aja keluarga saya bisa merasakan hal yang sama. Ya, betul sama. Saya juga mendoakan hal seperti itu juga. Ya. Jadi itulah mungkin kesannya ya, bisa dibilang gimana ya? Mungkin banyak sebagian orang berpikiran Ramadan itu apa sih, yang mungkin belum pernah ya. Menyiksa ini, enggak, malahan rasanya bagus gitu. Ibaratkan untuk mengontrol diri, untuk kesehatan pun bagus. Iya. Semuanya kenikmatan di dalam Ramadan. Iya, benar. Kalau kita bisa merasakan semuanya itu kenikmatan, dan semuanya itu, ya itulah kenapa kita merindukan Ramadan dan merindukannya lagi gitu. Iya, benar. Yang pertama, dia tidak ditemukan kecuali di Islam, dan kedua, dia itu sulit ditemukan di bulan-bulan lain. Iya, benar. Karena itulah spesialnya dia itu. Yang Allah kasihkan untuk kita kan, untuk Islam. Semoga kita sampai ke bulan Ramadan. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik. Amin. Ya, ini karena udah berhubung dengan azan dan kita juga mau sholat asar. Iya, baik. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Hikayah mau sharing dengan kita. Baik. Ini memang karena keterbatasan waktu kita. Iya, benar. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Bisa. Mungkin sangat menarik ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Iya, benar. Dan mudah-mudahan Hikayah tetap istiqomah dan terus menjadi seorang pejuang dakwah. Amin. Dan terus yang memperjuangkan agama ini, dan mudah-mudahan orang tua kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Amin. Demikian dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kamu merasa channel ini bermanfaat, silahkan share. Dan jika ada yang ingin kita diskusikan, silahkan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah warahmatullahi. Masya Allah. Sebenarnya singkat sih sebenarnya. Karena waktunya tadi udah waktu-waktu ini.